Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Sifatu Zaujah As-Salihah karya Syekh Amr ibn Abdul Mun'im Salim hafidhallahu wa afahu min kulli maradin wa asqamin. Dalam kesempatan siang hari ini kita masuk pada halaman yang ke-13 ya, dengan judul bahasan Al-Hathu ala Husnil Ikhtiyari, motivasi untuk menjatuhkan pilihan pasangan hidup dengan memilih yang tepat, motivasi untuk memilih dengan tepat, menjatuhkan pilihan yang tepat untuk orang yang hendak dijadikan sebagai pasangan hidup. Beliau katakan, kemudian ketahuilah semoga Allah menyayangi kami dan Anda sekalian para pembaca, jika Anda sudah bertekad kuat untuk menikah, wa tahaqqaqat niyatuka fidzalik, dan niat Anda untuk menikah itu sudah pasti, sudah tidak ada lagi kebimbangan untuk menikah, maka wajib atas Anda wahai anak muda untuk mencari az-zaujah as-salihah, istri yang salihah. Karena istri yang salihah itu adalah di antara sebab kebahagiaan Anda di dunia. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahasanya sebab kebahagiaan hidup di dunia, Nabi katakan adalah istri yang salihah, kemudian rumah yang luas, kemudian kendaraan yang nyaman. Maka itu diantara sebab kebahagiaan hidup di dunia. Maka istri salihah adalah salah satu dari faktor sebab kebahagiaan hidup di dunia. Menikah itu sebab bahagia manakala nikahnya dengan pasangan yang saleh atau salihah. Menikah itu jadi obat galau kalau nikah dengan laki-laki yang saleh atau wanita yang salihah. Menikah itu sebab bahagia jika nikah dengan laki-laki yang baik atau perempuan yang baik-baik. Namun sebaliknya, jika salah pilihan, salah pasangan, maka nikah itu bukan obat galau, namun sebab tambah galau. Nikah itu bukan sebab hilangnya derita, namun malah menjadi sebab bertambahnya derita. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi orang yang mencari bahagia kecuali harus dengan pasangan yang baik. Harus nikah dengan laki-laki yang baik atau nikah dengan perempuan yang baik. Wa min asbabi najatika fil akhirah, dan istri salihah adalah sebab Anda akan selamat di akhirat. Karena Nabi katakan istri salihah adalah yang Nabi katakan sebagai sebaik-baik simpanan dan perbendaraan dan sebaik-baik harta. Nabi katakan wa imra'atun mu'minatun tu'inu zaujaha ala imanihi, wanita yang betul-betul beriman yang membantu suaminya berkenaan dengan keimanannya, maka dia adalah istri yang mendorong suaminya untuk rajin ke masjid, untuk tidak masbuk sholat jamaah di masjid ketika kondisinya normal, tidak karena kondisi corona. Bangun pagi
bangun untuk sholat subuh, bahkan bangun sebelum waktu subuh dan yang lainnya. Dia adalah seorang wanita yang ketika suaminya berangkat kerja dia ingatkan, tolong pulang dengan membawa harta yang halal, jangan nafkahi diriku dan anak-anak kita dengan harta yang haram. Oleh karena itu faltuhsin ya akhi ikhtiyaraka, maka wahai saudaraku, maka hendaknya engkau memilih dengan baik orang yang akan menjadi mitramu dan partnermu al-hayata dalam hidup ini. Wala tatasara' fil iqtiran, dan jangan tergesa-gesa menikah kecuali setelah melakukan beberapa tahapan. Yang ini adalah bentuk tips yang baik untuk memilih pasangan hidup. Yang pertama adalah ba'da sabri, setelah mengumpulkan data dari wanita-wanita yang ada, dari yang ada, mana yang layak untuk dipilih, mencari data, ada tidak wanita yang salihah yang siap menikah. Kemudian yang kedua adalah as-su'al, adalah menanyakan tentang orang tersebut. Maka cari datanya, cari informasinya, baik mencarinya lewat perantara alias mak jomblang, atau cari informasi pada orang tuanya atau tetangganya atau kawan-kawannya. Dan di antara kiat untuk mencari informasi di zaman ini adalah ngecek medsosnya, meskipun itu tidak mewakili secara umum, secara tepat atau secara sempurna, namun bisa cukup membantu bagaimanakah orang tersebut. Dia suka posting apa, dia ikut grup apa misalnya di Facebooknya, dan dia nge-like apa, apakah dia suka nge-like game atau yang lainnya, nge-like film atau dan sebagainya. Maka memeriksa dan mencari tahu medsosnya dan men-scroll dan mengeceknya bukanlah satu hal yang terlarang, namun bukanlah bagian dari tajasus, namun bagian dari as-su'al, bertanya tentang bagaimanakah orang tersebut. Maka sebagaimana diperbolehkan ghibah atau menceritakan kejelekan dan kekurangan tentang orang yang, tentang calon pasangan, sebagaimana Nabi SAW menceritakan tentang kekurangan Abu Jaham, demikian juga Muawiyah ibn Abi Sufyan kepada perempuan yang dilamar oleh dua sahabat ini. Maka demikian juga diperbolehkan mencari medsos calon pasangan, men-scrollnya, kemudian mencari tahu tentang dirinya. Kemudian tips dan langkah yang ketiga adalah al-istisyaratu, meminta saran. Meminta saran, di antaranya adalah meminta saran pada orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, meminta saran kepada orang yang dinilai berilmu, gimana calon pasangan semacam ini dengan data seperti ini dan seperti ini. Kemudian tips dan langkah yang keempat disampaikan oleh penulis adalah al-istikharatu, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa
kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik. Karena pasangan hidup sering saya sampaikan itu gelap. Nah, kita sudah berupaya untuk secara lahiriah itu baik, sesuai dengan harapan. Non ternyata setelah menikah ternyata tidak demikian. Atau setelah menikah pada awalnya masih adalah orang yang baik, setelah itu berubah. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim jangan mengandalkan usahanya, namun bersandar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi yang terbaik untuk hidupnya. Nah, inilah 4 langkah yang disampaikan oleh penulis agar mendapatkan pasangan yang terbaik yang bisa didapatkan. Cari data, minta tolong kepada kawan, minta tolong kepada guru, minta tolong kepada orang tua, minta tolong pada wali untuk kemudian mencari kira-kira yang cocok untuk saya. Kemudian gali informasi lebih lanjut tentang dia dengan semaksimal mungkin. Pengumpulan informasi tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga, minta saran pada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang berilmu, kepada orang yang bijak, dan kita nilai sebagai orang yang bijaksana. Kemudian setelah itu pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan minta kepada Allah agar diberi pilihan yang terbaik. Faqad hadza syar'u, maka sungguh syariat syariat yang al-hanif, syariat yang penuh dengan yang condong pada kebaikan, atau kemudian sering diterjemahkan dengan syariat yang lurus atau syariat yang mulia, memotivasi agar seorang muslim itu husnul ikhtiyar, menjatuhkan pilihan secara tepat dan baik untuk orang yang hendak dijadikan sebagai pasangan hidup. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan hadis yang tadi saya singgung, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, demikian juga Imam Ahmad, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, arba'un minas sa'adati, ada 4 hal faktor pendukung kebahagiaan hidup di dunia. Yang pertama, al-mar'atu salihatu, istri yang salihah, demikian juga suami yang saleh. Yang kedua adalah al-maskanul wasi'u, rumah yang luas, rumah yang lapang. Kemudian wal jaru salihu, tetangga yang baik dan nyaman. Kemudian wal markabul hani'u, kendaraan yang menyenangkan. Wa arba'un minasyaqawati, dan ada 4 faktor kesengsaraan hidup di dunia, yaitu kebalikannya, tetangga yang suka mengganggu, istri yang buruk, wal maskanud dayyiqu, rumah yang sempit, wal markabu su'i, dan kendaraan yang tidak nyaman. Dan yang dimaksud dengan bahagia dalam hadis ini adalah kebahagiaan hidup di dunia, yaitu kenyamanan fisik dan baiknya keadaan. Sedangkan yang dimaksud dengan sengsara adalah kesusahan hidup di dunia, capek
dan banyak masalah. Dan di antaranya yang Nabi katakan, di antara faktor tersebut adalah al-markabul hani, adalah kendaraan yang menyenangkan. Yang dimaksud dengan kendaraan yang menyenangkan adalah kendaraan yang mudah, yang mengantarkan ke tempat tujuan dengan mudah dan dengan mudah tanpa capek dan kesusahan, tidak macet bolak-balik. Tidak berarti harus baru, namun lancar, tidak suka macet. Sehingga kendaraan tersebut menyediakan bagi Anda di tengah-tengah perjalanan Anda waktu yang cukup, waktu yang bisa digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan nikmat yang Allah berikan kepada Anda atau kepada kita, mudah dan nyamannya kendaraan tersebut. Lain halnya dengan kendaraan yang tidak menyenangkan, ini adalah kendaraan yang bikin capek dan bikin susah. Kita tidak bisa sampai tempat tujuan kecuali dengan susah payah. Bahkan boleh jadi kerepotan untuk bisa mengejar kendaraan kawan yang ingin dikejar. Dan itulah kendaraan yang membosankan dan menyibukkan karena lambannya kendaraan tersebut dan dia tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan redaksi 3 hal faktor kebahagiaan dan 3 hal faktor kesengsaraan. Faminas sa'adati, kata Nabi, di antara faktor kebahagiaan adalah al-mar'atu taraha tu'jibuka. Wanita yang jika engkau melihatnya, maka engkau terkagum-kagum dengannya, terkagum-kagum dengan akhlaknya yang mulia, terkagum dengan senyum manisnya, terkagum dan terpesona karena dia suka berdandan. Dan ketika Anda pergi meninggalkannya, maka Anda merasa aman, ala nafsi hawa malika, merasa aman, dia tidak akan khianat di belakang tentang dirinya, dan dia juga akan menjaga baik-baik harta yang engkau miliki, yang kau tinggal di rumah. Kemudian faktor bahagia yang kedua, wadabatu, dan kendaraan, takunu wati'atan, yang nyaman. Di antara indikator nyaman, engkau bisa mengejar dan menyusul kawanmu. Kemudian yang ketiga adalah wadaru, dan rumah, takunu wasi'atan, rumah tersebut rumah yang luas, kasiratal marafiq, lengkap perabotannya, banyak perabotannya. Mau untuk tidur ada tempatnya, mau untuk duduk ada tempatnya, mau makan di situ ya ada piringnya, ada sendoknya, dan seterusnya. Dan Nabi katakan wa minasyaqawati, dan di antara kesengsaraan hidup di dunia adalah al-mar'atu taraha fatasu'uka, adalah wanita, dan yaitu istri yang jika engkau melihatnya maka itu menyusahkan dirimu karena susah dengan buruknya perilakunya, karena susah dengan selalu cemberut mukanya, dan susah karena dia tidak mau melakukan perawatan badan dan dirinya. Kemudian beliau katakan bahkan watahmilu lisa naha alaika, dan lidahnya itu membebani dirimu. Karena cerewetnya, karena pedasnya. Wa in ghibta anha, dan jika engkau tinggal pergi, engkau tidak merasa aman.
tentang dirinya, jangan-jangan khianat di belakang, dan tidak merasa aman dengan hartamu. Wadabah, dan di antara kesengsaraan adalah kendaraan atau contohnya hewan tunggangan yang lamban, yang pelan. Fa'in darabtaha at'abatska, jika hewan tersebut, hewan tunggangan itu engkau pukul, cuma akan bikin engkau tambah capek. Jika engkau biarkan, maka tidak bisa menyusul dan mengejar kawan. Wadaru takunu dayiqatan, dan rumah yang sempit, qalilal marafiqi, dan sedikit fasilitas dan perabotnya. Demikian adalah hadis. Ya, demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Nah, kemudian kita kembali ke buku. Nabi SAW menyampaikan, tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama limaliha, karena hartanya, kemudian karena kemuliaan orang tua dan keluarga besarnya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatiddin, pilihlah wanita yang baik agamanya. Taribat yadaka, jika tidak engkau lakukan, malah pilih yang lain, pilih hartanya, pilih cantiknya, maka taribat yadaka, maka miskinlah dirimu. Taribat yadaka itu artinya fakir. Sehingga jika engkau tidak menerima saran Nabi SAW ini, maka kirilah hidupmu. Ya, dan untuk sedikit memperjelas hadis ini, saya ingin bacakan sarahnya, dan hadis ini adalah salah satu hadis di Bulughul Maram. Saya ingin bacakan makna hadis ini dari salah satu sarah Bulughul Maram, tepatnya kitab Misbahul Dhalam, sarah Bulughul Maram. Maka disampaikan di Misbahul Dhalam, sarah Bulughul Maram, wanita dinikahi karena 4 faktor, artinya laki-laki menikahi perempuan itu karena 4 faktor. Dan Nabi SAW membatasi perkara yang ada faktor, 4 faktor yang ini menjadi sasaran pertimbangan laki-laki untuk memilih istrinya, untuk memilih calon istrinya. Dan berkenaan dengan limaliha wa hasabiha, karena hartanya dan kemuliaan keluarga besarnya. Maka yang dimaksud dengan al-mal, harta, adalah atsarwah, kekayaan. Kemudian yang dimaksud dengan hasyab adalah asyarafu bil abai wal aqaribi, kemuliaan orang tuanya, kemudian kakek neneknya, buyutnya, wal aqaribi, dan kerabatnya. Maka ada orang yang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tersebut cantiknya biasa-biasa saja, namun bapaknya tokoh, kakeknya orang besar, pamannya orang terpandang, dan keluarga besarnya adalah orang-orang yang hebat di daerah itu. Ya, kenapa kemuliaan keluarga besar disebut dengan hasab? Di sini ada faedah secara bahasa. Hasab itu diambil dari kata-kata hisab yang artinya perhitungan. Karena dulu orang Arab jika membanggakan keluarganya, maka addadu manakibahum, dia akan sebut satu persatu kelebihan keluarganya. Maka dia akan hitung, dia akan sebut satu-satu. Bapak saya itu ini, kakek saya itu punya kelebihan begini. Pak D saya
punya begini, Pak Lek saya, paman saya begini. Dihitung, disebutkan satu-satu. Itu gaya orang Arab ketika orang Arab jahiliyah ketika membanggakan keluarga besarnya. Dia akan sebut satu persatu kelebihannya, kelebihan nenek moyangnya, keluarga besarnya, dan menghitungnya. Dan hadis ini dalil ulama yang mengatakan sekufu yang patut dipertimbangkan adalah sekufu dalam faktor sosial berkenaan dengan kemuliaan nenek moyang. Demikian juga di antara hal yang patut dipertimbangkan adalah sekufu dalam harta. Maka sepatutnya lelaki kaya kurang lebih cari memilih perempuan yang kaya agar sekufu hartanya. Orang yang tinggi status sosialnya dan keluarga besarnya orang yang terpandang, maka adalah cari yang semisal karena sekufu. Kemudian ada pendapat yang kedua tentang makna hasab. Pendapat yang kedua, hasab itu maknanya an-nasab ar-rafi', nasab yang bagus. Nasabnya bagus, orang yang baik-baik, orang yang bagus, bapaknya orang baik-baik, kemudian kakeknya dan seterusnya. Kemudian li jamaliha walidiniha, karena hartanya dan agamanya maka pilihlah yang baik agamanya. Maka kecantikan perempuan itu sasaran pertimbangan laki-laki. Namun Nabi sampaikan, jika ada wanita yang cantik namun jelek agamanya, kemudian pilihan yang kedua wanita yang kurang cantik namun indah namun cantik agamanya, maka Nabi perintahkan ketika terjadi pertentangan, karena pilihannya cuma ada dua, kalau pilihannya ada pilihan yang ketiga cantik dan baik agamanya, ya ambil pilih yang ketiga. Namun di sini dijelaskan kalau pilihan yang ada itu kontras antara yang cantik jelek agamanya atau kurang cantik namun indah agamanya. Maka Nabi perintahkan untuk memilih yang baik agamanya. Maka perintah untuk memilih agama di sini itu berlaku ketika terjadi pertentangan. Opsi yang ada itu bertentangan. Maka pilihlah yang baik agamanya. Ya, kemudian berkenaan dengan hadis ini kita lihat di teks hadisnya disebutkan terlebih dahulu harta, kemudian hasab, kemudian kemuliaan sosial. Ya. Maka kenapa yang disebut pertama kali adalah harta? Di sini dijelaskan anal mala al ma'ash, karena harta itu adalah faktor pendukung kehidupan. Wa qawamul hayat, tidak adalah modal untuk hidup. Ya, oleh karena itu maka Nabi sebutkan pertama kali. Sedangkan hasab, masalah faktor sosial itu adalah kemuliaan, kemudian level yang tinggi yang bisa dibanggakan di hadapan kawan-kawan. Maka itu disebutkan dengan posisi nomor 2. Dan dua faktor ini keluar dari tidak termasuk hal yang dicari dalam hidup rumah tangga. Karena yang dicari dalam kehidupan rumah tangga, yang dicari oleh seorang laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, itu adalah si perempuan itu sendiri. Nah, sedangkan faktor hartanya, kemudian faktor status sosialnya, ini sesuatu yang di luar diri si perempuan. Maka karena dia di luar diri si perempuan, harta dengan kemuliaan status sosial
itu didahulukan. Nah, kemudian dua hal yang terakhir itu karena dia berkenaan dengan diri si perempuan dan itulah yang menjadi maksud utama dalam pernikahan, maka dua yang terakhir inilah yang diakhirkan, yaitu faktor kecantikan dan faktor kualitas agamanya. Jadi 4 hal ini, 2 yang pertama disebutkan terlebih dahulu karena dia adalah hal yang bersifat eksternal berkenaan dengan masalah pernikahan. Tidak ada hubungan langsung dengan pernikahan. Karena pernikahan dalam hal ini seorang laki-laki yang mau dia nikahi adalah seorang perempuan, sosok perempuan. Yang dia cari itu perempuannya. Dan bagaimanakah dia? Maka yang bagaimanakah tentang dia? Nah itu itu 2 poin yang terakhir. Oleh karena itu maka kemudian di 2 poin yang terakhir maka yang disebutlah kecantikan. Yang kecantikan itu ahamulil mar'ati, satu faktor yang penting bagi perempuan atau yang paling penting berkenaan dengan diri si perempuan itu. Karena dengan di sini disampaikan manfaat kalau bisa dapat istri yang cantik. Disampaikan oleh penulis Misbahud Dhalam, manfaat kalau bisa dapat istri yang cantik, demikian juga bagi perempuan kalau dapat laki yang ganteng. Fa inna bihi hasanal ulfah, karena dengan sebab kecantikan itu akan terwujud kedekatan hati yang bagus, wal mu'asarah, dan ini mempengaruhi interaksi yang berkualitas. Dan manfaat yang ketiga, wabiyas kunu rajul ila imro'atihi, suami itu lebih nyaman dengan bersama istrinya di malam ataupun di siang. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan cantik itu lebih baik daripada harta. Untuk perempuan, cantiknya dirinya itu lebih utama daripada harta. Buktinya betapa banyak orang kaya yang menghabiskan hartanya dalam rangka mencari kecantikan. Nah, kemudian 3 hal ini, 3 hal ini yaitu harta, kemudian status sosial, kemuliaan keluarga besar, dan kecantikan, ini semua manfaatnya terbatas, tidak abadi sampai akhirat. Wa amal khoslatul akhiratu, ataupun faktor yang keempat, maka manfaatnya melebar ila abadil abidin, selama-lamanya. Manfaatnya sampai akhirat. Maka Nabi katakan pilihlah yang baik agamanya, jika tidak taribat yadaka. Taribat yadaka artinya iftaqarat yadaka, engkau akan jadi kere, engkau akan jadi miskin. Maka ini sebenarnya adalah doa jelek dari Nabi SAW untuk orang yang lebih mengutamakan faktor, 3 faktor di atas tanpa mempertimbangkan faktor agama. Meskipun tidaklah diinginkan dengan kalimat ini betul-betul maknanya, makna hakikinya. Oleh karena itu dengan tegas, ulama penulis kitab Al-Umdah mengatakan jika muncul kalimat semacam dari Nabi SAW, maka sebagaimana perjanjian Nabi dengan Allah, kalimat doa-doa semacam ini tidak akan Allah kabulkan. Wa taqdiru fihi, maka makna kalimat ini itlam tadfar bidzatid din taribat yadaka, jika engkau wahai laki-laki tidak memilih perempuan yang baik agamanya, lebih memilih kemudian perempuan yang cantik meskipun rusak agamanya, lebih memilih perempuan yang kaya raya meskipun amburadul agamanya, lebih memilih perempuan yang berdarah biru, yang keluarga besarnya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, meskipun
ya, ya, rusak agamanya, maka Nabi katakan taribat yadaka, engkau akan hidup susah, engkau akan kiri miskin dan jadi orang yang layak untuk dikasihani. Kata Qurtubi ketika menjelaskan hadis ini, dari hadis ini menunjukkan bolehnya nikah karena motivasi dari 4 motivasi di atas. Lakin qasdaddin aula. Namun ya, maksud agama itulah yang lebih utama. Mencari agamanya ya, itulah yang lebih utama. Ya, maka taribat yadaka itu artinya iftaqarat, ya, jatuh miskin. Kembali ke buku, kemudian dikutip hadis berikutnya, itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nisa'in raqibnal ibila, ya, sebaik-baik perempuan yang menunggangi onta yaitu wanita Arab adalah wanita Quraisy yang baik. Apa keunggulan wanita Quraisy? Mereka demikian sayang kepada anaknya fi sirarihi, ketika dia masih kecil. Ya, maka ini diantara faktor yang patut untuk dipertimbangkan oleh seorang laki-laki. Carilah, maka diantara faktor utama atau kemudian ya, hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih calon istri, dia adalah wanita yang penyayang dengan anak kecil. Wanita yang penyayang dengan anak kecil. Karena anak kecil ini rewel, anak kecil ini seringkali punya permintaan yang aneh-aneh. Maka ibu yang terbaik itu adalah ibu yang ya, wanita yang baik untuk dipilih sebagai istri yang merupakan calon ibu adalah yang besar kasih sayangnya dengan anak kecil. Dan demikianlah sifat wanita Quraisy. Meskipun dia rewel, dia nangis, tetap bisa disikapi dengan sikap yang bijak, sikap penuh kasih sayang. Ya, tidak kemudian direspon dengan marah-marah, tidak direspon dengan teriak-teriak, dan direspon dengan kelembutan, karena dia adalah wanita yang penyayang dengan anak-anak. Ya. Maka boleh jadi ada orang yang bilang, oh ini keutamaan cari guru TK kalau gitu ya, nah, atau guru PAUD gitu. Sudah kemudian terbukti sabar sama ya, anak-anak, sama anak orang sabar, masa sama anak sendiri tidak sabar ini ya. Kemudian kelebihan wanita Quraisy yang kedua, dan ini artinya jadi faktor yang layak untuk dipertimbangkan, wa ar'ahu, dan sangat menjaga ya, untuk suami berkenaan dengan fidati yadihi, harta suami. Ya, perempuan yang pintar memanage keuangan, ya, pintar kemudian menjaga harta, mengelola harta. Maka harta atau uang misalnya yang diberikan oleh suaminya sebagai uang nafkah, dia biasa memanagenya dengan baik, sehingga yang sepertinya kata orang itu tidak cukup, ternyata di tangan perempuan ini jadi cukup. Al-Bukhari rahimallahu ta'ala membuat judul bab untuk hadis ini dalam sahihnya, bab ilaman yang nikah dengan siapa dan wanita seperti apakah yang terbaik, dan hal yang dianjurkan untuk dipilih sebagai tempat nutfah, tempat air mani alias istri, min ghairi ijabi, namun ini tidak menjadi sebuah kewajiban. Ya, maka berdasarkan hadis ini ada dua sifat yang patut dipertimbangkan, ada dua poin yang patut untuk dipertimbangkan, atau ada dua sifat unggul seorang perempuan yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu besarnya kasih sayangnya dengan anak-anak, yaitu anak kecil. Ya, kemudian yang kedua,
dia adalah wanita yang tidak hobi shopping, hobi belanja, hobi menghambur-hamburkan harta, non pandai memanage harta yang dititipkan oleh suami pada dirinya dan diserahkan suami padanya untuk dikelola. Kemudian dan Nabi SAW menyampaikan faktor yang lain yang patut untuk dipertimbangkan dalam pernikahan adalah tazawwadu al-waduda, nikailah wanita yang besar cintanya sama suaminya. Karena inilah wanita al-waluda dan wanita yang subur rahimnya. Maka ini dua faktor yang lain. Besar cintanya kepada suaminya. Gimana cara mengetahuinya? Ya, melihat ibunya. Gimana ibunya, ibu wanita ini? Oh, dia terkenal galak lalu sama suaminya. Suaminya saja digebuki. Nah, kalau begitu ya patut untuk dipertimbangkan. Oh, ini ibunya itu kalau tengkar sama suaminya mengerikan. Gelas sedapur bisa hancur semua. Itu kata tetangganya demikian. Ya, maka patut untuk dipertimbangkan ulang. Siap enggak kalau kemudian seandainya istri itu tertular sifat ibunya semacam itu, ya. Siap enggak punya double duit sehingga nanti kalau pas tengkar gelas hancur semua, ya besok pagi bisa beli lagi. Nah. Kemudian al-waluda yang subur rahimnya ini sama juga dengan melihat ya, ibunya, dengan melihat ya, keluarganya. Fa ini mukatsirum bikum al-umam, untuk kemudian faktor kesuburan, maka pertimbangannya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah kalian, dengan aku banggakan dengan umat-umat yang lain yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ya, demikian yang kita baca, kita telah ada kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pertanyaan, kita dianjurkan untuk menikahi wanita salihah dan ada wanita yang dari segi ilmu dia belajar di pesantren, mengisyaratkanmu dengan saya, kata temannya, sedangkan saya hanya di majelis taklim biasa. Bisa dikatakan kalau segi belajar saya kalah. Bagaimanakah dengan hal tersebut? Jawabannya tidak mengapa, istri lebih pintar dalam masalah agama daripada suaminya. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib menikahkan anak perempuannya dengan santrinya. Dan setelah malam pertama, ya, pagi-pagi suami ini mau pergi, dilihat oleh istrinya. Kamu mau pergi kemana? Kata istrinya. Ya, saya mau berangkat ngaji, mau hadir di majelisnya Sa'id bin Musayyib. Maka istrinya mengatakan, sudah duduk di sini, semua ilmunya Sa'id bin Musayyib ada di sini. Ya, maka sang istri bilang, semua ilmu bapak saya itu sudah ada di tempat saya. Kamu nggak perlu jauh-jauh ke masjid, duduk saja di sini saya ajari. Ya, maka di kisah ini, kisah kisah Sa'id bin Musayyib dengan putrinya dan menantunya, maka kita jumpai tidak mengapa istri itu lebih pintar secara ilmu agama dibandingkan suaminya, asalkan dia bisa menempatkan diri dengan baik, statusnya sebagai istri yang wajib untuk menghormati suaminya, menghargai suaminya, ya, maka insya Allah ya, rumah tangga tetap baik-baik saja. Kemudian si penanya menyampaikan, bukankah dalam hal sekufu seorang laki-laki harus lebih dari seorang laki-laki ilmunya harus lebih tinggi daripada istrinya? Tidak harus. Ya. Yang penting
sama-sama bisa menempatkan diri. Ya, yang penting itu adalah semangat untuk bisa menempatkan diri pada posisinya masing-masing. Kemudian yang kedua, penanya yang kedua, bagaimanakah menyatukan visi dan misi pasangan suami istri agar tidak hanya ingin bahagia di dunia namun juga dapat bahagia dunia dan akhirat. Ya. Maka ini ditegaskan dulu di awal perkenalan. Ini, apa sih tujuan? Ini, tujuan dari menikah. Ini, dan jika kita yang dicari adalah calon istri yang sudah kenal agama, semangat untuk belajar agama, insya Allah punya visi dan misi sebagaimana yang ditanyakan. Ya, kemudian penanya yang ketiga, apakah bertukar CV ta'aruf termasuk dalam kegiatan mengumpulkan data? Iya, tahu data. Ya, datanya cocok ataukah tidak? Maka ini bentuk dari pengumpulan informasi. Bagaimana cara mengumpulkan data yang sesuai dengan syariat? Yaitu tanya dan minta tolong kepada orang-orang yang bisa dimintai tolong. Kalau ada info, dalam hal ini laki-laki yang siap nikah, laki-laki yang baik, ya, agamanya yang siap nikah, ya, tolong kasihkan info ke saya. Nah, misalnya demikian juga laki-laki demikian. Nah, setelah data kemudian ada, maka dipertimbangkan. Dan setelah kemudian ada dirasa cocok, ya, maka dilanjutkan dengan gali informasi lebih lanjut tentang orang tersebut dengan tanya kepada mak jomblang, kepada perantara, kemudian orang tuanya atau kawannya atau tetangganya atau kerabatnya. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa alhamdulillahirabbil alamin.